Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong berhasil mengejar para pria berjubah, sampailah Kipong di tempat persembunyian mereka yang dimana diketahui bahwa mereka semua merupakan bawahan dari Snaker. Sedangkan di sebuah ruangan terlihat Snaker yang merasakan kehadiran Kipong berujar bahwa kejadian ini merupakan hal yang tak terduga, di mana sebuah kesalahan kecil yang dibuat sudah bisa membawa Kipong kepada dirinya. Lalu membuka portal teleportasi sembari bertanya-tanya apakah hal ini merupakan sebuah kesalahan atau mungkin menjadi hal yang tak bisa dihindari. Kemudian berpindah di tempat Kipong saat ini berada, terlihat bahwa saat Kipong memasuki portal ke markas orang-orang berjubah, mereka pun berusaha untuk menutup portal itu secara bersama-sama. Namun usahanya itu tak ada gunanya karena Kipong tetap bisa memasuki portal itu dengan santainya. Karena tak ada pilihan lain, salah seorang dari mereka pun menggunakan batu sihir penghenti waktu untuk menghentikan waktu. Bersamaan dengan hal itu, waktu di sana pun terhenti dan semua orang berhenti bergerak kecuali si pengguna sihir. Kemudian sembari berjalan ke arah Kipong, orang itu pun berujar bahwa dirinya tak menyangka Kipong akan membuat dirinya menggunakan satu-satunya batu sihir penghenti waktu miliknya. Lalu berniat untuk mendorong Kipong keluar dari portal itu agar tak bisa mengejarnya lagi. Akan tetapi saat menyentuh tubuh Kipong, orang itu pun terkejut karena saat waktu terhenti seperti ini seharusnya Kipong tak bisa bergerak. Namun dirinya melihat Kipong menatap ke arahnya, padahal item ini juga telah disiapkan untuk menangkap monster bintang 8. Bersamaan dengan hal itu juga Kipong pun langsung mencengkeram kedua tangan orang itu yang membuatnya kesakitan dan terkulai terduduk di atas tanah. Setelah itu Kipong mengambil batu penghenti waktu itu dan Sisu yang ada di belakang Kipong pun mengatakan bahwa manusia memang mengejutkan hingga bisa membuat hal seperti itu. Dan setelah itu Kipong pun menghancurkan batu itu yang membuat waktu kembali berjalan serta membuat orang-orang yang ada di sana terlihat terkejut serta bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Kipong yang berjalan mendekat pun bertanya di mana keberadaan pemimpin mereka saat ini. Namun tak masalah jika tak ada yang ingin menjawab. Kemudian meminta Sisu untuk melacaknya. Sisu pun menyanggupinya sembari berujar bahwa dengan jarak sedekat ini pasti akan sulit baginya menghindari pelacakan miliknya. Lalu setelah itu, Sisu pun mulai melakukan pelacakan. Namun di luar dugaan saat proses pelacakan berlangsung tiba-tiba terjadi error yang membuat Sisu dan Kipong pun terkejut. Lalu Sisu pun menjelaskan bahwa saat ini dirinya menemukan sebuah zona waktu dengan kedalaman berbeda di dalam ruang yang sama. Atau lebih tepatnya alasan mereka kesulitan untuk mencarinya sampai sekarang bukan karena dia bersembunyi di dalam ruang, tapi di dalam waktu. Kipong pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa perilakunya sungguh unik dan bertanya apakah Sisu bisa mencarinya. Dengan penuh keyakinan Sisu pun berujar bahwa tentu saja dirinya bisa. Akan tetapi tiba-tiba sebuah portal muncul di hadapan Kipong yang sedikit mengejutkannya. Dari portal itu keluarlah Snaker yang berujar bahwa dirinya tak mengira akan bertemu dengan Kipong dengan cara yang seperti ini. Lalu setelah itu Snaker pun mengaktifkan sihirnya yang membuat beberapa monster berada di sana untuk menyerang Kipong secara bersamaan. Akan tetapi dengan mudah Kipong bisa mengalahkan semua monster-monster itu. Namun ada sesuatu yang janggal, yaitu Sisu tak berada di sisi Kipong saat ini yang membuatnya pun sedikit bingung. Dan setelah itu memanggil Sisu yang langsung ditanggapi oleh Sisu dengan menghancurkan sihir dari Snaker itu.
Kemudian Kipong pun menanyakan sebenarnya apa yang muncul menyerangnya tadi kepada Sisu. Lalu Sisu pun menjelaskan bahwa sepertinya itu merupakan waktu dan ruangan yang terdistorsi atau disebut sebagai sihir. Dirinya juga terkejut setelah melihat hal itu. Sedangkan Snaker yang melihat Sisu pun berkata ternyata Sisulah orangnya. Dirinya harus melakukan banyak hal hanya untuk mengawasi Sisu. Dengan raut muka ketakutannya, Sisu pun menanggapi bahwa Snaker seperti orang mesum saja mengawasi dirinya seperti itu dan bertanya apa alasannya mengawasi dirinya. Menanggapi pertanyaan itu, Snaker pun menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang penyihir yang dapat memanipulasi waktu. Segala masa lalu ataupun masa depan tak dapat bersembunyi dari matanya. Namun entah sejak kapan dirinya selalu melihat sosok Sisu jika dirinya melihat ke masa lalu. Dari sanalah dirinya menganggap Sisu adalah musuh dari umat manusia. Maka dari itu dirinya bermaksud untuk menyingkirkan Sisu dari dunia ini. Dengan begitu umat manusia bisa kembali mencari masa lalu yang hilang. Dengan kesal, Sisu pun bertanya memangnya apa yang salah dari dirinya hingga membuat dirinya harus menerima perlakuan Snaker itu. Padahal dirinya dan Kipong melakukannya hanya demi umat manusia saja. Akan tetapi Kipong yang sedari tadi diam saja pun terlihat kesal mendengar semua omong kosong yang diucapkan oleh Snaker itu dan langsung melesat untuk menyerangnya. Namun sesaat sebelum pukulan Kipong mengenainya, sebuah sihir pun menghalau pukulan dari Kipong itu. Kemudian setelah itu Snaker pun menggunakan sihir waktunya ke arah Kipong dan menjebaknya di masa lalu. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba pergerakan Kipong pun terhenti yang membuat Sisu pun berteriak menanyakan apa yang telah Snaker perbuat kepada Kipong saat ini. Mendengar hal itu, Snaker pun menjelaskan bahwa dirinya membuat Kipong terjebak di masa lalunya yang membuatnya berputar-putar di masa lalu yang penuh penderitaan tanpa akhir. Sisu yang mendengar penjelasan itu pun dengan kesalnya berujar bahwa Snaker sudah menyuruh orang dan membuat dirinya beserta Kipong menjadi orang jahat. Lalu sekarang malah mengirimnya ke masa lalu. Sungguh tindakan yang kejam tanpa perasaan sama sekali. Mendengar hal itu, Snaker pun memutuskan untuk tak mendengarkan kata-kata Sisu itu sembari berujar bahwa walaupun timingnya kurang tepat, sepertinya sekarang adalah sebuah kesempatan. Kemudian meminta semua orang yang ada di pihaknya pun keluar dari persembunyian mereka saat ini. Setelah itu meminta mereka semua untuk mengeroyok Sisu untuk membunuhnya. Akan tetapi sebelum mereka semua mendekat ke arah Sisu, tiba-tiba mereka semua pun terpental karena terkena sebuah ledakan energi yang luar biasa. Di mana orang-orang di sana pun sampai terkejut dan bergidik ketakutan. Diketahui bahwa energi itu berasal dari Kipong yang mengaktifkan skill penguatan tubuhnya sembari mengecek sihir Snaker yang memuakkan. Snaker yang terkejut pun bertanya bagaimana caranya Kipong bisa melepaskan diri dari masa lalu. Dengan muka seriusnya, Kipong menjelaskan bahwa sedari awal dirinya memang sudah melampaui masa lalunya. Lalu dengan sedikit provokasinya bertanya apakah mereka bisa melampaui dirinya. Setelah mendengar pertanyaan dari Kipong itu, semua orang pun terlihat terkejut, namun Snaker malah memuji Kipong yang bisa membuat player rank S bersimbah darah hanya dengan satu pukulan saja. Dan juga mengagumi tubuh manusia yang dimiliki oleh Kipong sampai bisa memiliki tubuh sehebat itu. Akan tetapi sembari berjalan ke arah Snaker, Kipong berujar bahwa Snaker terlalu banyak bicara. Namun Snaker pun mengatakan bahwa hal itu tak terlalu penting sebab dirinya dan yang lain akan menghilangkan ancaman apapun terhadap umat manusia, entah Kipong seorang manusia ataupun seorang monster. Mendengar hal itu, Kipong pun bertanya apakah dia menganggap dirinya sebagai ancaman bagi para umat manusia. Kemudian melanjutkan bahwa anggapan Snaker itu hanyalah sebuah alasan untuk membenarkan tindakan yang dia lakukan saat ini. Sisu juga mengatakan bahwa dirinya setuju dengan perkataan dari Kipong dan memintanya untuk menghukum mereka semua. Namun Snaker masih bersiteguh dengan pendapatnya dan menjelaskan bahwa Kipong pasti tahu apa itu.
Jika Kipong memang manusia, bukankah cara yang tepat saat ini adalah menghapus itu atau Sisu dengan tangannya sendiri? Itu akan menjadi kontribusi besar Kipong bagi umat manusia jika menyingkirkannya sekarang juga. Akan tetapi Kipong pun menolak dengan tegas permintaan dari Snaker itu dan bersiap untuk kembali menyerang ke arah Snaker. Akan tetapi usaha itu dihalangi oleh Ghislaine, sang Master Quill Dragon Inggris, menggunakan sihirnya yang bernama Kabut Darah, di mana kabut darah itu merupakan sihir yang akan menyedot seluruh cairan tubuh manusia. Setelah itu sembari tersenyum, Ghislaine pun dengan bangganya mengatakan bahwa sekalipun itu Kipong, dia tak akan sanggup untuk melawan tekniknya ini. Akan tetapi Henry menyangkal perkataan dari Ghislaine itu, dan Ghislaine yang menyadari hal itu pun terlihat terkejut karena setelah terkena tekniknya itu Kipong tak tergores sedikit pun, serta Henry mengejek bahwa Ghislaine tak melakukannya dengan benar. Setelah itu meminta tolong kepada Snaker untuk memberikan support kepadanya. Lalu tak lama setelah itu Henry pun melepaskan bajunya dan langsung melesat ke arah Kipong untuk menendangnya dengan bantuan dari Snaker. Kemudian tendangan itu pun mengenai Kipong, tapi yang terlihat kesakitan adalah Henry setelah menendang Kipong dan merasa jika Kipong pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang dilupakan oleh para player dalam sebuah pertarungan, di mana jika seorang manusia mampu memanfaatkan peningkatan kemampuan fisik melebihi para player dan juga dia bisa menggunakan bela diri terbaiknya, maka dia tak ada bedanya dengan player. Dan orang itu adalah Henry sebelum dirinya Awakening, di mana dia merupakan petarung nomor 1 bahkan sebelum dia Awakening. Kemudian kembali mengarahkan tendangannya ke arah Kipong, namun masih dapat ditangkis dengan satu tangan oleh Kipong. Sontak hal itu pun membuat Henry terkejut dengan keadaan itu. Namun Kipong tak hanya menangkis serangan itu dan langsung mencengkeram kaki Henry, yang membuat Henry merubah posisinya menjadi mengunci tubuh Kipong menggunakan tangannya sembari berujar bahwa tak peduli Kipong sekuat apapun, dia pasti tak akan mampu menahan kunciannya kali ini. Sebab ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Kipong yang mendengar hal itu pun berujar bahwa tentu saja dirinya sedikit lebih baik dari orang lain. Bersamaan dengan hal itu Kipong pun mengangkat tubuh Henry yang sedang mengunci dirinya menggunakan satu tangannya saja, yang membuat Henry pun terkejut dan melirik ke arah Ghislaine, Miko dan juga Snaker untuk meminta bantuan mereka. Namun mereka hanya diam saja sembari melemparkan senyum masam ke arah Henry. Lalu dengan kerasnya Kipong melemparkan tubuh Henry itu hingga membentur tembok yang membuat darah segar keluar dari mulutnya. Sedangkan Henry terlihat belum ingin menyerah dan kembali bangkit untuk melawan Kipong lagi. Namun dengan muka seriusnya Kipong berbaik hati meminta agar Henry menghentikan usahanya itu dan dirinya akan melepaskannya tanpa melukai Henry. Akan tetapi Henry merespon kata-kata Kipong itu dengan raut muka yang sangat kesal karena hal itu sama saja Kipong telah meremehkan dirinya. Kemudian melesat menyerang secara terus-menerus ke arah Kipong yang masih bisa dihindari oleh Kipong dengan mudahnya. Lalu setelah itu Kipong melayangkan pukulannya ke arah wajah Henry yang dianggap remeh oleh Henry karena pukulan Kipong itu tak mengenai wajahnya, sedangkan pukulannya mengenai kepala Kipong. Akan tetapi tak lama setelah itu pukulan Kipong pun telak mengenai kepala Henry hingga membuatnya terpental jauh ke belakang dan mengakibatkan dia langsung kehilangan kesadarannya. Setelah itu Kipong berbalik melihat ke arah Snaker dan dua orang lainnya, serta meminta agar mereka segera menuntaskan semua ini. Sebab jika lelucon ini terus berlanjut, itu pasti tak akan menjadi hal yang lucu lagi. Mendengar dan melihat kekuatan Kipong secara langsung itu membuat Snaker, Miko dan juga Ghislaine pun terlihat ketakutan. Padahal mereka belum pernah merasakan ketakutan apapun di dunia ini selama ini, hingga melihat kekuatan Kipong yang ada di hadapannya saat ini. Snaker pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa ini tak sesuai dengan rencana miliknya. Namun pada akhirnya Kipong memang melebihi semua perkiraannya. Namun dirinya yakin bahwa rencananya pasti akan berhasil.
Bersamaan dengan hal itu, Snaker pun menghentakkan tongkatnya ke atas tanah hingga membuat waktu di sekitar Kipong dan Sisu saja yang berhenti. Melihat hal itu, Gilen pun mengatakan haruskah mereka menyerangnya saat ini? Akan tetapi Snaker tak menyetujuinya karena dia sudah menembus penghenti waktu. Jadi sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini. Bersamaan dengan hal itu, sebuah portal pun terbuka dan mereka semua pun memasuki portal itu. Namun sesaat sebelum Snaker masuk, Kipong pun berkata, apakah Snaker pikir dia bisa kabur begitu saja dari dirinya? Sontak hal itu membuat Snaker pun terkejut karena Kipong bisa menembus penghentian waktu miliknya secepat ini. Lalu setelah itu Kipong pun menarik jubah milik Snaker dan membiarkan yang lainnya pergi memasuki portal itu, serta meninggalkan Snaker di sana bersama dengannya. Kemudian sembari melirik ke arah Sisu, Snaker pun berujar bahwa Sisu selalu saja bisa mengejutkan dirinya. Ditambah lagi dirinya sama sekali tak bisa membedakan bentuk asli Sisu dan itu sebenarnya. Akan tetapi dengan muka seriusnya, Kipong meminta agar Snaker diam dan mengajaknya untuk segera memulai pertarungan mereka kali ini. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun melayangkan pukulannya ke arah Snaker. Namun sebelum pukulan itu mengenainya, Snaker pun menggunakan skill atau sihir penjelajah waktu dan langsung menghilang dari tempat itu bersama Kipong. Sedangkan Sisu menanggapinya dengan menghela nafasnya lalu ikut menggunakan skill atau sihir menjelajah waktu itu untuk menyusulnya serta mencari Kipong. Kemudian berpindah tempat di tempat Kang Hui berada saat ini, terlihat bahwa pertarungan sengit antara streamer yang sebelumnya dengan Kang Hui pun masih terjadi. Streamer itu terlihat menyerang Kang Hui secara membabi buta namun masih bisa dihindari oleh Kang Hui. Di sana Kang Hui pun bertanya apa yang sebenarnya telah streamer itu makan hingga bisa menjadi sekuat ini. Dirinya hanya penasaran saja dan mengira jika streamer itu sudah menyerah menjadi manusia saat ini. Streamer itu pun merasa kesal dan menanggapi bahwa Kang Hui saat ini sedang mengatakan sebuah omong kosong. Kemudian kembali menyerang Kang Hui dengan kekuatan yang di luar kemampuan manusia, yang membuat Kang Hui harus mengambil keputusan untuk segera mengalahkan streamer itu dan akhirnya menebas tubuh streamer itu menggunakan kedua kuku di tangannya hingga membuatnya pun jatuh tersungkur di atas tanah. Setelah itu Kang Hui pun perlahan meninggalkan streamer itu sembari berujar bahwa sebenarnya dirinya ingin melepaskan streamer itu jika dia tak kehilangan kemanusiaannya. Namun dirinya mengurungkan niatnya itu karena dirinya tak bisa mengampuni mereka yang sudah meninggalkan kemanusiaannya. Kemudian berpindah kembali ke tempat Kipong berada saat ini, terlihat bahwa Kipong sedang bertanya-tanya dirinya saat ini sedang berada di mana, dan di sana Snaker juga terlihat bersama dengan Kipong. Melihat hal itu, Kipong pun langsung melesat ke arah Snaker untuk memukulnya, namun masih belum bisa mengenai Snaker karena yang Kipong hancurkan adalah aliran waktu yang ada di sana, yang dianggap oleh Kipong hanyalah sebuah trik lain yang dimiliki oleh Snaker. Namun hal itu membuat Snaker pun terkejut serta bertanya bagaimana Kipong bisa mencapai hal ini, padahal dirinya mengira bahwa mustahil untuk bergerak di ruangan ini kecuali dirinya. Kemudian memutuskan untuk segera menghabisi Kipong di sini hari ini juga. Sebab hanya dengan cara itulah para manusia akan berada di jalan kedamaian. Bersamaan dengan hal itu, beberapa tangan monster pun menahan seluruh anggota tubuh Kipong yang menghentikan gerakannya. Namun Kipong menanggapi dengan mengatakan bahwa kata-kata Snaker itu tak masuk akal karena sudah berkata bahwa tindakannya itu untuk kebaikan umat manusia, tapi dia memanggil monster seperti itu. Namun Snaker menanggapi perkataan Kipong dengan mengatakan bahwa Kipong telah meremehkan dirinya dengan menganggap dirinya telah memanggil monster-monster itu. Padahal yang dirinya lakukan saat ini adalah membuka retakan sementara di dalam ruang waktu. Akan tetapi dengan sekali hentakan energinya, Kipong pun menghabisi monster-monster yang menahan pergerakannya, yang membuat Snaker menyadari bahwa kelihatannya hal itu tak akan cukup untuk menghentikan Kipong. Maka dari itu dirinya akan memberikan Kipong makhluk yang luar biasa untuk menghentikan Kipong. Setelah melihatnya, Kipong pun menduga jika monster itu adalah Frosna.
Akan tetapi kenyataannya monster itu bukanlah Frosna yang asli. Lalu Snaker pun menambahkan bahwa monster itu merupakan monster yang sebelumnya telah Kipong tangkap dan meminta agar Kipong kembali menangkapnya lagi jika dia memang bisa. Dengan santainya sembari melesat maju ke depan, dengan sekali serang saja monster yang dipanggil oleh Snaker itu pun langsung lenyap seketika. Melihat hal itu, Snaker pun terkejut karena Kipong bisa mengalahkan seekor monster bintang 8 hanya dalam sekali serang. Kemudian memutuskan untuk memberikan 10 monster yang sama agar bisa menghabisi Kipong sesegera mungkin. Bersamaan dengan hal itu, serangan es pun mengarah ke arah Kipong yang membuat Snaker pun terlihat senang sembari berkata agar Kipong hancur di bawah es dan hilang ke dalam retakan waktu ini. Kipong pun terlihat membeku di dalam es yang menyelimutinya, namun di luar dugaan Snaker, Kipong berujar bahwa dirinya saat ini merasa lega. Sebab di tempat ini mereka bisa memperlihatkan kemampuan terbaik mereka tanpa khawatir ada orang yang terluka. Sontak hal itu tambah membuat Snaker terkejut. Lalu dengan sekali pukul, dengan kekuatan penuhnya Kipong pun berhasil menghabisi seluruh Frosna yang dipanggil oleh Snaker sebelumnya. Snaker pun terlihat tak terima dengan kenyataan bahwa Kipong memiliki kemampuan untuk menghapus ruang waktu, dan menanyakan sihir macam apakah yang Kipong gunakan itu. Mendengar hal itu, Kipong pun terlihat bingung karena dirinya sama sekali tak bisa menggunakan sihir. Lalu setelah itu Sisu pun muncul di belakang Kipong dan menjelaskan bahwa yang dimiliki oleh Kipong adalah seni bela diri yang sangat tinggi, serta tak bisa disamakan dengan sihir. Setelah itu Snaker pun mencoba untuk kabur dari tempat itu, namun dicegah oleh Sisu. Di sana Sisu pun menjelaskan bahwa bukan hanya Snaker saja yang bisa menggunakan skill pengekang waktu seperti ini, tapi dirinya juga bisa melakukannya. Kemudian meminta agar Snaker mati dengan tenang. Bersamaan dengan hal itu, keberadaan Snaker pun lama-kelamaan semakin memudar dan berteriak ke arah Kipong serta Sisu agar tak mengira semuanya akan berakhir begitu saja seperti ini. Setelah Snaker menghilang dari ruangan itu, Sisu pun mengajak Kipong untuk kembali karena tempat ini terasa tak nyaman sama sekali. Namun Kipong bertanya di manakah mereka berada saat ini. Mendengar hal itu, Sisu pun menjelaskan dengan kurang yakin bahwa sepertinya mereka sedang berada di dimensi yang terhubung dengan waktu. Lalu bertanya apakah ada yang ingin Kipong katakan? Kipong pun tak menjawab pertanyaan itu dan Sisu pun sembari melakukan gaya sedang melakukan pukulan beruntun berujar bahwa seharusnya tak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh Kipong dan mengajak Kipong untuk segera kembali menggunakan sihir teleportasi miliknya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.